Jadi secara makrifat yang namanya takdir sebenarnya adalah kita hanya menjalani, menikmati, mensyukuri saja. Kalau secara makrifat itu adalah penerimaan. Tapi kalau secara makrifat kita tidak ada yang namanya penolakan. Apapun yang terjadi pada diri kita, ya kita jalani saja. Karena di setiap kejadian ada hikmah tersembunyi. Laumanfus adalah papan catatan. Di manakah Laumanfus itu? Gini, itu tercatat di surat Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah. Di situ kan ada perjanjian alastu birobikum qalu bala syahidna lah. Di situ catatan kehidupan kita di alam dunia ini semua sudah tercatat Bapak Ibu. Jadi laumanfus itu letaknya ada di diri sejati Bapak Ibu sendiri. Yang membawa catatan itu adalah ruh. Jadi sebelum ruh ditiupkan ke dalam jabang bayi atau jasad, waktu kita dalam kandungan itu kan ada perjanjian. Di situ dijelaskan kamu nanti akan begini, kamu akan menjadi laki-laki atau perempuan, terlahir dari orang tua ini, di negara ini, dan sebagainya. Itu. Jadi laumanfus atau catatan kehidupan kita dari lahir menjadi anak siapa, terlahir di mana, dan sebagainya, itu sudah ada perdialogan antara diri kita dengan Tuhan kita. Jadi ketika kita mau memahami atau mau menyadari laumanfus, ya kenali diri Bapak Ibu sendiri. Karena yang membawa catatan kehidupan, cerita alur kehidupan ini adalah ruh. Jadi laumanfus ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Dan itu membawa takdir. Nah, di sini nanti ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh, takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah kita menjadi laki-laki atau perempuan. Kita itu mati. Kita itu makan. Ini salah satu contoh takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, tapi Mas, ada laki-laki yang operasi plastik menjadi seorang wanita. Iya, secara ragawinya memang begitu. Tapi secara sistem tubuhnya tetap. Sistem tubuhnya akan tetap bersistem, yaitu laki-laki. Biarpun itu sudah dirubah menjadi perempuan secara operasi plastik loh ya. Terus mati, bukan umur Bapak Ibu. Kalau umur bisa dirubah, kan ada hadisnya. Di saat kita rajin silaturahmi, rajin sedekah, berbuat kebaikan, maka yang tadinya mungkin umurnya 50 tahun karena rajin berbuat kebaikan kebajikan menjadi mungkin 70 tahun. Ini umur. Sedangkan umur dan mati itu beda. Jadi umur masih bisa dirubah, yang harusnya catatannya itu 50, tapi karena kita menanam kebaikan, sehingga itu diperpanjang. Tapi kalau matinya nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa dirubah. Sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati lah, nggak tahu nanti matinya umur berapa gitu. Sedangkan umur itu masih bisa ya dirubah. Ini makanya ada takdir yang tetap, ya ini mati, ada takdir yang bisa dirubah, ya ini umur. Terus makan, contohnya. Makan itu nggak bisa dirubah. Karena kita makhluk hidup, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum. Ini nggak bisa dirubah. Tapi kalau mau makan apa, lah itu bisa dirubah. Contoh, kita ditakdirkan untuk makan nih. Lah, mau makan apa kan terserah. Terserah apa ya? Terserah kita. Umpama mau makan bakso atau mie ayam, umpama disediakan loh. Di satu meja disediakan ada spaghetti, ada hamburger, ada apa lagi ya? Ada pizza, waduh pizza, ada sego ketan, ada sego megono, ada pecel, ada lontong sayur, lontong opor dan sebagainya. Lah, di sini takdir kita mau makan sayur ini, lontong atau pecel atau spaghetti dan sebagainya itu tergantung pribadi masing-masing.
Nah, nanti kalau sudah dimakan, telenggerek, itu sudah menjadi takdir yang udah nggak bisa dirubah. Jadi proses kita mau makan apa, ini masih bisa dirubah. Sedangkan yang tidak bisa dirubah adalah makannya. Sedangkan makannya itu adalah ketika sudah dimakan, nyam 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 nyam, diilik telenggerek masuk. Nah, kalau sudah dikunyah, sudah makan ke dalam, ini sudah takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi ada takdir yang tergantung kita maksudnya Leo. Ada takdir yang ketetapan, nggak bisa dirubah sama sekali. Nah, ketetapan ini adalah makannya itu tadi. Ketetapan ini adalah mati. Ketetapan ini adalah kita menjadi pria atau wanita, menjadi anaknya siapa, terlahir di mana, jam berapa lahirnya, jam berapa apa ya, ya terlahirnya itu tadi. Ini yang tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan kehidupan ini kita sebenarnya masih bisa merubahnya Bapak Ibu. Yang bukan ini, yang bukan paten loh yo. Yang bukan paten. Kita mau menjadi apa ya, orang sukses, orang berkecukupan atau tidak, itu sebenarnya tergantung Bapak Ibu sendiri. Udah dibilang yang tidak bisa dirubah adalah kita menjadi pria atau wanita, mati, apalagi ya, makan, kita terlahir di mana, ini sudah tidak bisa dirubah. Tapi kalau perkara dunia, itu sebenarnya kita sama. Sebenarnya kita sama Bapak Ibu. Tinggal apakah kita mendapatkan hidayah, memahami ilmunya, mempraktekkan ilmunya atau tidak. Biasanya kan masalah takdir ini akan akan dipahami salah kaprah oleh orang yang sebenarnya putus asa. Contoh, lah memang takdirnya udah menjadi orang yang nggak punya, ngapain begini, ngapain begitu. Takdirnya kayak gini, sebenarnya bukan seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan urusan dunia, itu memang tergantung diri kita. Tergantung rasa kita, tergantung perasaan kita, tergantung pola pikir kita, tergantung kesadaran kita. Apakah kita mau berserah kepada Tuhan kita? Apakah kita mau mengenali jati diri kita? Karena kesadaran itu bertingkat-tingkat. Sedangkan tadi yang katanya lah takdir udah gak bisa dirubah, udah miskin ya miskin aja. Dia tak ditakdirkan kaya, ya kaya apapun ya dia bakal kaya. Enggak. Kalau masalah ini semua berproses. Contoh nih, contoh. Ini contoh. Mungkin kita ini mempunyai tabungan kejelekan banyak nih. Nah, untuk merubah agar tabungan kejelekan ini menjadi sirna atau terhapus dan kita mempunyai tabungan yang bagus adalah kita terus menanam kebaikan, menanam kebijakan, sehingga nanti di situ urusan ini yang tadinya mungkin nih min 53,6 umpama, terus karena kita terus berbuat kebaikan, terus berbuat kebajikan, maka min 50 berapa tadi ya, 36 itu akan berkurang, akan berkurang, akan berkurang, akan berkurang, dan lama-lama ini menjadi plus. Lah di saat kita sudah plus, maka semesta akan mengayomi, semesta akan memberi, semesta akan mencukupi dan sebagainya. Jadi kalau urusan perkara dunia nggih Bapak Ibu, itu tergantung diri Bapak Ibu sendiri. Oke lah, mungkin takdir kita dulu menuliskan lauman fusnya yang di kehidupan sebelumnya ini minus nih. Tapi di kehidupan saat ini, sekarang ini di badan wadah yang baru ini kita harus menghapusnya dengan kita berbuat kebajikan, dengan kita berbuat kebaikan, sehingga dosa-dosa atau karma-karma masa lalu atau hutang masa lalu ini akan terlunasi. Di saat hutang terlunasi, kita terus berbuat kebajikan, maka di sini akan ada nilai plus. Lah, nilai plus inilah yang akan menjadi daya magnet, sehingga akan menarik getaran-getaran yang indah-indah. Jadi ada dua takdir nih Bapak Ibu. Takdir yang tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah. Perkara kehidupan kita saat ini yang urusannya dengan dunia,
itu masih bisa dirubah Bapak Ibu. Yang urusannya dengan mungkin materi, mungkin kesehatan, ketenangan, ini masih bisa dirubah sesuai dengan tingkat kesadaran diri pribadi masing-masing. Tapi untuk merubahnya, ya ada ilmunya, yaitu tadi. Berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan dengan diniatkan untuk membayar hutang. Hutang karma kita di masa lalu, hutang-hutang kenegatifan kita di masa lalu, jadi bersedekah, infak, berbuat kebajikan, memberikan bantuan ke orang lain, terus ya yang baik-baik lah, tapi niatnya adalah untuk membayar hutang atau membayar kafarot atau kifarat atau apa itu bahasa agamanya. Oke Bapak Ibu, jadi ada 2 takdir. Sedangkan takdir yang memang benar-benar sudah tidak bisa dirubah adalah kita menjadi laki-laki atau perempuan atau matinya, makan, terus yang sudah kita rasakan. Contoh nih, takdir yang tentang makanan yang tidak bisa dirubah adalah kita sudah makan tempe, sudah kita telan, ya udah itu sudah menjadi ketetapan. Harus kita terima. Kita makan buah apel, sudah kita makan, itu sudah menjadi takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir yang masih tergantung itu ada apel, ada anggur, ada jeruk, ada salak, ini masih bisa dirubah sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Jadi semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, jadi ada dua yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah. Sedangkan kan ada hadisnya. Takdir bisa dirubah dengan berdoa, dengan silaturahmi, dengan berbuat kebajikan. Ini yang takdir tergantung maksudnya. Ini takdir tergantung diri Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau yang tidak bisa dirubah, yang sudah menjadi ketetapan mutlak, mati atau kematian, jenis kelamin, terlahir dari orang tua siapa, dan terlahir di negara mana, makan, minum, bernafas. Oke, jadi yang namanya takdir itu ada tahapannya, ada secara syariat, takdir nggak bisa dirubah, ada secara hakikat, yaitu takdir bisa dirubah, yang dengan doa, silaturahmi, dan sebagainya. Ini yang tentang yang tentang urusan dunia lah. Urusan dunia seperti contoh umur, contoh rezeki. Tapi kalau secara makrifat, takdir, sebenarnya hanya kita sadari dan kita jalankan. Kan sudah ada perjanjiannya, alastu birobikum qalu bala syahidna. Ada perjanjiannya di surat Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah. Tuh. Jadi sebelum roh ditiupkan, kita sudah berdialog, kita sudah dikasih arahan gini, nanti kamu gini. Oke siap Tuhan, oke siap Gusti, oke siap. Baru, lah ini. Jadi secara makrifat yang namanya takdir sebenarnya adalah kita hanya menjalani, menikmati, mensyukuri saja. Kalau secara makrifat itu adalah penerimaan. Tapi kalau secara makrifat kita tidak ada yang namanya penolakan. Apapun yang terjadi pada diri kita, ya kita jalani saja. Karena di setiap kejadian ada hikmah tersembunyi. Di saat kita melakukan, menjalankan sesuai dengan takdirnya itu, tapi namanya takdir manusia sebenarnya loh ya. Takdir manusia itu adalah menjadi khalifah, mengayomi, melindungi, merawat alam ini. Itu takdir yang sejati. Karena takdir yang sejati, kita hanya menjadi wayang ilahi yang digerakkan oleh Sang Maha Dalang. Itu takdir yang sejati, yang tanpa tading aling-aling. Kalau takdir yang itu tadi kan takdirnya pikiran lah, yang masih masih dipahami dengan pikiran. Kayak gini nggak mau, menolak, kayak gini nolak, maunya yang
enak-enak, maunya yang indah-indah kan gitu. Kalau kita memahami takdir hanya sebatas di pikiran, intinya kita maunya itu yang enak-enak. Sedangkan takdir sejati kita hanya menjadi wayang ilahi. Mau dihantamkan ke kelir ya kita terima, mau dijunjung menjadi raja ya kita terima, mau dijadikan prajurit ya kita terima. Ini kalau takdir yang sejati, yang sesuai dengan alastu birobikum qulubal syahid. Nah itu. Tapi intinya Bapak Ibu, yang namanya takdir itu ada dua. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Dan yang ketiga adalah takdir, tulisan catatannya dia sendiri yang bertajali, yang meminjam, ibarat bukan meminjam karena semua ini adalah dia, cuma umpamanya meminjam diri kita ini untuk mengaplikasikan sifat-sifatnya, alfalnya, kehendaknya, kuasanya agar dikenalah dia. Itu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Takdir yang sejati adalah kita hidup menerima, menjalani, menikmati gerak dari Sang Maha Dalam. Tak perlu ada yang dirubah, tak perlu ada yang ditolak, karena kita adalah wayangnya. Terserah dia mau menggerakkan kita bagaimana, memposisikan kita di mana, terima dan berserah kepadanya.